Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mengatur rezeki bukan dengan tergesa, tetapi dengan hikmah, yang memberi bukan sekadar sesuai permintaan, melainkan sesuai kesiapan jiwa penerimanya. Sobat Rumi, setiap makhluk berjalan membawa satu pertanyaan yang sama di dalam hatinya. Mengapa rezeki terasa tertunda? Mengapa doa dipanjatkan berulang, usaha telah dilakukan, namun pintu yang diharapkan belum juga terbuka? Dalam pandangan kebanyakan manusia, rezeki diukur dengan kecepatan. Semakin cepat datang dianggap semakin baik, semakin lama tertunda dianggap sebagai penolakan. Namun dalam pandangan Rumi dan para sufi, rezeki yang tertunda bukan tanda ditolak, melainkan sedang disiapkan dengan lebih halus dan lebih dalam. Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, dan tidak pernah salah waktu. Yang sering keliru adalah cara manusia membaca tanda-tandanya. Dalam jalan sufi, waktu tidak berdiri di bawah nafsu, waktu berdiri di bawah hikmah. Apa yang tampak lambat di mata dunia, seringkali justru tepat dalam ukuran langit. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang belum datang bukan berarti tidak akan datang, melainkan sedang mencari jalan terbaik agar tidak melukai jiwa yang menerimanya. Sebab tidak semua rezeki aman bila turun pada hati yang belum matang. Ada rezeki yang jika datang terlalu cepat menjadi sebab kesombongan. Ada rezeki yang jika turun saat ego masih kuat menjadi sebab kehancuran. Dan ada rezeki yang bila diberikan sebelum jiwa siap justru menjauhkan dari Allah. Maka dalam kasih sayangnya Allah menahan bukan karena pelit, tetapi karena menjaga. Seperti seorang tabib yang menunda obat bukan karena lupa, tetapi karena tubuh belum siap menerimanya. Banyak yang mengira rezeki itu jauh, padahal dalam pandangan sufi, rezeki seringkali sangat dekat, hanya saja jalannya belum lurus, karena hati masih penuh dengan tuntutan. Rumi melihat satu penyakit batin yang halus. Ketika ibadah berubah menjadi transaksi, ketika doa berubah menjadi daftar tuntutan, dan ketika sabar diukur dengan hasil, padahal rezeki tidak mengalir deras kepada jiwa yang menekan Allah dengan waktu, tetapi kepada jiwa yang berserah sambil tetap berjalan. Dalam tasawuf, penundaan adalah bahasa Allah. Bahasa yang tidak berbunyi, tetapi penuh makna. Allah sedang berkata, bersabarlah sedikit, bukan karena rezeki jauh, tetapi karena yang menerimanya sedang diperdalam. Seringkali yang tertunda bukan rezekinya, melainkan kelapangan hati untuk menjaganya. Manusia meminta rezeki agar hidup tenang, namun Allah menunda agar jiwa tidak hancur oleh apa yang diminta. Maka ketika hari-hari terasa sempit, ketika usaha belum berbuah, ketika doa seakan menggantung di langit, para sufi tidak bertanya, kapan rezeki datang? Mereka bertanya, apa yang sedang Allah rapikan di dalam diri? Karena dalam keyakinan Rumi, apa yang ditetapkan untuk seseorang tidak akan meleset walau satu tarikan napas. Rezeki tidak pernah salah alamat, tidak pernah tertukar, dan tidak pernah datang terlambat. Yang sering terlambat adalah pemahaman manusia dalam melihat kasih Allah di balik penundaan. Dan disinilah pembahasan ini akan dimulai tentang rezeki yang tertunda bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pematangan jiwa menuju penerimaan yang lebih utuh. Dalam keheningan batin, para sufi memandang satu hal yang sering terlewat, bahwa penundaan bukanlah kekosongan, melainkan ruang. Ruang tempat jiwa diperdalam, ruang tempat niat diluruskan, dan ruang tempat ketergantungan selain kepada Allah dilepaskan. Allah tidak menunda karena lupa, tidak pula karena tidak mendengar doa. Dalam pandangan Rumi, penundaan adalah cara Allah mendidik tanpa suara. Seringkali rezeki diminta dengan lisan, namun hati masih penuh kegelisahan. Rezeki dimohon dengan doa, namun jiwa masih bergantung pada hasil. Maka Allah menahan, bukan karena menolak, tetapi karena membersihkan. Rumi melihat bahwa banyak permintaan lahir dari rasa takut, bukan dari keyakinan. Takut kekurangan, takut tertinggal, takut tidak dianggap berhasil. Ketika rasa takut menjadi dasar permintaan, rezeki yang datang justru membawa gelisah. Maka Allah menunda agar rasa takut itu dilembutkan dan diganti dengan tawakal. Dalam jalan sufi, rezeki bukan hanya apa yang masuk ke tangan, tetapi apa yang tidak merusak hati. Ada jiwa yang masih sempit, namun meminta kelapangan. Ada hati yang masih keras, namun meminta kelimpahan.
maka Allah memperluas jiwa terlebih dahulu sebelum memperluas pemberian. Rumi mengisyaratkan bahwa Allah lebih peduli pada siapa yang menerima daripada apa yang diterima, sebab rezeki yang besar di tangan jiwa yang kecil akan menjadi sumber kehancuran. Namun rezeki yang sederhana di hati yang lapang menjadi pintu syukur yang luas. Penundaan juga menjadi cermin untuk melihat apakah kesabaran masih hidup ketika hasil belum terlihat, apakah keikhlasan tetap bernapas meski keinginan belum terpenuhi. Dalam tasawuf, sabar bukan berarti diam tanpa gerak, melainkan tetap berjalan tanpa mengeluh pada ketetapan Allah. Banyak yang mengira sabar itu menunggu, padahal sabar adalah bertahan dalam ketaatan saat kenyataan tidak sesuai harapan. Allah menunda rezeki agar manusia berhenti menggenggam dan mulai membuka tangan. Sebab tangan yang menggenggam terlalu erat, tidak mampu menerima apapun. Rumi mengajarkan satu rahasia halus. Selama hati masih sibuk menghitung, rezeki akan terasa sempit. Namun ketika hati belajar percaya, yang sedikit pun terasa cukup, maka penundaan bukanlah tembok, melainkan pintu yang belum dibuka karena jiwa masih berdiri di depan dengan beban yang belum dilepaskan. Dan ketika beban itu luruh, ketika niat kembali jernih, ketika usaha kembali bersih, dan ketika harap hanya tertambat pada Allah, penundaan berubah menjadi kedatangan yang membawa ketenangan, bukan sekadar kepemilikan. Dalam perjalanan batin, para sufi memahami satu hal yang sangat halus, bahwa penundaan rezeki bukan sekadar soal waktu, melainkan ujian tentang kepercayaan. Bukan kepercayaan di lisan, bukan keyakinan yang diucapkan, tetapi kepercayaan yang diuji saat kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Allah tidak sedang menguji seberapa banyak doa yang dipanjatkan, tetapi seberapa tenang hati ketika jawaban belum turun. Di titik inilah banyak jiwa mulai goyah. Bukan karena kurang ibadah, melainkan karena diam-diam muncul prasangka. Prasangka bahwa Allah tidak adil, prasangka bahwa Allah lambat, atau prasangka bahwa doa tidak didengar. Dalam pandangan sufi, prasangka adalah hijab yang paling cepat menutup aliran rezeki. Rumi mengingatkan dengan bahasa yang lembut namun tajam bahwa Allah memperlakukan hamba sesuai dengan prasangkanya kepadanya. Ketika prasangka mengeras, hati pun menyempit, dan hati yang sempit tidak mampu menampung kelapangan. Penundaan rezeki menjadi momen bercermin. Apakah keyakinan masih utuh ketika hasil belum terlihat? Apakah kepercayaan tetap hidup saat perhitungan dunia tidak berpihak? Dalam jalan sufi, iman tidak diuji saat hidup lapang, tetapi saat kenyataan menekan dan hati diminta tetap tenang. Banyak yang berserah saat mudah, namun mulai menuntut saat sulit. Padahal dalam tasawuf, menuntut adalah tanda halus bahwa kepercayaan mulai bergeser. Allah menunda rezeki untuk memperlihatkan satu hal. Apakah hati masih bergantung kepadanya atau sudah bergeser kepada hasil? Selama harapan terlalu melekat pada hasil, kekecewaan akan mudah masuk. Namun ketika harapan kembali bertumpu pada Allah, penantian pun berubah menjadi ibadah. Rumi melihat penundaan sebagai ruang penyucian niat. Di sana terpisah mana yang beribadah karena Allah dan mana yang beribadah demi balasan, sebab ibadah yang murni tetap berjalan meski rezeki belum datang. Sedangkan ibadah yang transaksional akan berhenti ketika hasil terlambat. Allah tidak membutuhkan ibadah, yang membutuhkan adalah jiwa itu sendiri. Maka penundaan menjadi cara Allah mengembalikan arah langkah agar tidak menyimpang. Dalam keheningan menunggu, banyak hijab batin tersingkap. Rasa cemas, iri dan keluh kesah muncul ke permukaan. Dan justru disitulah Allah sedang membersihkan. Penundaan rezeki mengajarkan satu disiplin batin, tetap berprasangka baik meski belum melihat bukti. Dalam tasawuf, prasangka baik bukan kepura-puraan, melainkan keyakinan bahwa setiap ketetapan Allah pasti mengandung kasih. Ketika prasangka baik terjaga, hati menjadi lapang, dan kelapangan hati adalah wadah terbaik bagi rezeki. Rumi mengisyaratkan bahwa seringkali rezeki datang setelah prasangka buruk luruh, bukan karena waktu berubah, melainkan karena hati telah siap.
Di titik inilah penundaan mencapai puncaknya, bukan lagi terasa sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan pendewasaan. Allah sedang bertanya tanpa suara, apakah kepercayaan masih utuh meski belum diberi? Dan ketika kepercayaan itu bertahan, tanpa keluhan, tanpa tuntutan, tanpa prasangka, penundaan pun berubah makna. Ia bukan lagi jarak, melainkan tanda bahwa rezeki sedang sangat dekat. Sebab dalam pandangan para sufi, Allah tidak menunda untuk menyakiti, tetapi untuk memastikan bahwa ketika rezeki datang, ia akan mendekatkan, bukan menjauhkan. Dalam pandangan para sufi, rezeki tidak datang secara tiba-tiba tanpa isyarat. Sebelum pintu dibuka di luar, pintu di dalam diri selalu dibuka lebih dahulu. Maka ketika rezeki yang lama tertunda mulai mendekat, yang pertama berubah bukan keadaan, melainkan keadaan batin. Salah satu tanda yang paling halus adalah ketenangan tanpa sebab. Hati mulai tenang meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Tidak lagi gelisah berlebihan, tidak lagi tergesa menuntut hasil. Dalam tasawuf, ketenangan ini bukan sikap menyerah, melainkan tanda bahwa jiwa telah selaras dengan ketetapan Allah. Rumi melihat ketenangan sebagai undangan. Ketika hati tenang, rezeki merasa aman untuk datang. Tanda kedua adalah berkurangnya keluhan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi sibuk membandingkan. Keluhan adalah suara jiwa yang merasa ditinggalkan. Ketika keluhan mereda, itu tanda kepercayaan mulai menguat. Para sufi meyakini, selama keluhan masih sering diulang, rezeki masih menunggu di kejauhan. Namun ketika lisan dan hati dijaga, jalan mulai dibukakan. Tanda ketiga adalah munculnya rasa cukup. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti merasa kurang. Rasa cukup adalah kekayaan batin yang mendahului kekayaan lahir. Rumi menyebut rasa cukup sebagai pintu terbesar rezeki, sebab yang merasa cukup tidak lagi dikejar ketakutan, dan yang tidak dikejar ketakutan mudah menerima. Tanda keempat adalah niat yang semakin bersih. Usaha tetap dilakukan, namun tanpa beban pembuktian. Bekerja tidak lagi untuk pengakuan, berdoa tidak lagi untuk mendesak. Di titik ini amal menjadi ringan, karena tidak ditarik oleh ego. Dalam tasawuf, ketika niat dibersihkan, hasil tidak lagi menjadi beban, dan justru disitulah hasil sering datang dengan sendirinya. Tanda kelima adalah datangnya jalan-jalan kecil, bukan rezeki besar seketika, tetapi kemudahan-kemudahan halus, pertemuan yang tepat, ide yang jernih, atau pintu yang dulu tertutup perlahan mulai terbuka. Para sufi melihat ini sebagai sapaan lembut dari Allah, bukan janji yang dibentangkan, melainkan isyarat bahwa penantian sedang berakhir. Dan tanda terakhir yang paling dalam, hilangnya rasa marah kepada takdir, bukan karena pasrah yang lemah, tetapi karena menerima dengan sadar. Ketika hati berhenti memprotes, rezeki tidak lagi menemukan penghalang. Rumi mengajarkan bahwa Allah mendekat kepada hati yang berhenti melawan. Bukan hati yang menyerah, tetapi hati yang percaya. Di titik ini, rezeki yang lama tertunda bukan hanya siap datang, tetapi siap menetap tanpa merusak keseimbangan jiwa. Karena bagi para sufi, rezeki sejati bukan yang datang cepat, melainkan yang datang dan membawa keberkahan. Dalam perjalanan ini, satu kebenaran menjadi semakin terang, bahwa rezeki yang tertunda bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dipersiapkan. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka ruang pematangan di dalam diri. Penundaan bukan kekosongan, melainkan proses membersihkan niat, melunakkan hati dan menata kepercayaan. Rezeki tidak ditakar oleh kecepatan, tetapi oleh keberkahan. Dan keberkahan hanya turun pada jiwa yang siap menjaganya. Apa yang tertunda hari ini bisa jadi sedang diarahkan agar datang dalam bentuk yang lebih selamat, lebih menenangkan dan lebih mendekatkan kepada Allah. Maka tidak ada yang sia-sia dari sabar yang dijaga, usaha yang terus berjalan, dan prasangka baik yang dipelihara. Dalam tasawuf, ketika hati telah lapang, rezeki tidak lagi harus dikejar, ia akan menemukan jalannya sendiri. Rumi mengingatkan dengan lembut bahwa apa yang ditetapkan untuk seseorang tidak akan melewatkan waktunya dan tidak akan tertukar alamatnya. Yang diminta hanyalah satu, tetap percaya, tetap berjalan, dan tetap bersandar kepada Allah. Jika pembahasan ini terasa menguatkan hati, menenangkan batin dan membuka cara pandang baru tentang rezeki, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap berkelimpahan. Bukan sebagai mantra, melainkan sebagai pernyataan kesiapan batin untuk menerima rezeki.
dengan penuh kesadaran, syukur dan tanggung jawab. Semoga Allah melapangkan hati, memudahkan jalan dan menurunkan rezeki dalam waktu terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.